Halo semua, pagi ini kita ngetrip lagi ke Jawa, cuma tidak pakai boxer seperti yang biasa, udah dibungkus tuh mobilnya. Kali ini kita pakai mobil lain, kelihatan nggak tuh mobilnya? Pakai Calya 2023. Ikutin terus ya, karena kita mau lewat jalur selatan sekarang. Kita baru sampai Gentong, tuh ada yang lagi beres-beres. Setelah 2,5 jam baru sampai Gentong. Kita kena lewat selatan. Oke ya, jalan lagi ya. Sekarang jam 1:30. Tuh. Sama kabur ya. Baru sampai Candi Sari. Tuh. Candi Sari Kebumen. Mau makan siang dulu. Namanya ada itu. Perkedel. Tuh, lihat kamu di kamerain tuh, Mbak. Udah habis makan. Habis ini mau jalan lagi tuh, kita rame-rame soalnya. Kita mampir dulu ke rumah Marta Tilaar. Kita lihat, kita masuk ke dalam ya. Ada apa di dalamnya? Fotonya ada lagi nggak? Kartu posnya tukar gambar. Oh, milih ya? Kita registrasi dulu. Registrasi berapa? 15.000 ya? 15.000 dapat apa namanya? Postcard. Bisa pilih lagi itu. Di mana? Anak-anak sini aja tuh dingin sini. Nggak mau. Oh nggak mau. Itu nggak mau. Mana Pak? Ya mana aja sok. Oh boleh silakan. Ini juga ada kafenya nih. Sekarang mau pilih postcard juga? Tahu mana? Atau jangan dapat hadiah postcard? Enggak, postcard itu buat koleksi aja. Kebetulan ini seri khususnya punya rumah Marta Tilaar. Silakan bisa pilih. Silakan kembaliannya. Oh ya, makasih ya Mas. Ya siap sama-sama. Berarti dipandu atau enggak? Silakan mau dipandu atau enggak? Bebas pilih. Enggak usah lah. Dari Kunichi. Cuma kalau yang punya rumah ini tuh sebenarnya juga kakeknya itu matang. Tuh yang mengawali di sini punya rumah ini itu kakeknya itu matang. Dari Ibunya juga menempati rumah ini juga. Cuma yang bahasa kasarnya apa ya? Menginisiasi mungkin ya, mengawali yang tinggal di rumah ini itu dari kakeknya. Tapi Bu Marta sempat tinggal di sini juga. Kalau Bu Marta itu lahir di sini. Oh, lahir di sini juga. Lahir di sini. Ya, jadi tinggal di Kebumen lebih tepatnya. Jadi kalau dari dulu itu rumah sakit Kebumen, RSUD Kebumen itu udah ada yang di dekat stasiun. Kalau sekarang bangunannya udah terbengkalai sih. Dulu beliau lahirnya di sana.
Jadi kalau tumbuh besarnya itu Bumata dari Gombong asli. Sampai dengan usia kurang lebih 14 tahun, setelah itu pindah ke Jakarta. Udah semua ini? Dadan belum? Yuk kita masuk. Kebetulan sekarang bisa duduk di kafe juga Pak Bu nunggunya. Sebentar mungkin preparing dulu tim kafenya. Sebentar lagi mau udah buka kok nggak nyampe 10 menit? Ya siap pesan. Oke, sebelumnya selamat datang di rumah Mata Tilar. Lantas sebelumnya saya Nanda, saya bakal mengambil bapak sama ibu untuk keliling di rumah ini. Jadi rumah Mata Tilar itu apa? Rumah Mata Tilar itu sebenarnya adalah tadinya rumah milik kakeknya Ibu Marta. Kakeknya Ibu Marta itu bernama Lipsyola. Beliau yang punya rumah ini. Jadi asal muasalnya rumah ini itu adalah salah satu orang kaya yang ada di Gombong. Lebih tepatnya Cina kaya dari Gombong. Julukinya beliau begitu. Namanya Lipsyola. Beliau adalah pengusaha peternakan terutama di bidang susu. Kalau bapak sama ibu tadi maksudnya dari arah sana atau sebelah sana? Jalannya Dari sana. Dari sana. Kalau bisa dari sana, nanti bapak sama ibu ketemu perempatan. Tadinya dari rumah ini sampai dengan perempatan sana itu tanahnya milik Lipsyola semua. Dulunya untuk usaha peternakan karena suplai susu untuk orang Belanda dan segala macam. Dulu Lipsyola udah melihat sisi itu untuk bisnis. Nah, kemudian kalau secara struktural rumah ini itu dibangun sejak tahun 1920 yang artinya bangunan ini sudah berumur kurang lebih 1 abad lebih 4 tahun. Tapi rumah ini juga sempat kosong kurang lebih 40 tahun. 50 tahun? Iya, 40 tahun sampai dengan tahun 2012. Jadi rumah ini ya bisa dikatakan sama sekali nggak ada yang menempati sih. Cuma ada satu orang yang dipasrahkan buat ya menjaga sih rumah ini, area ini biar nggak diisi sama orang macam-macam, orang luar masuk sembarangan kayak gitu. Nah setelah 2012 Bu Marta itu balik lagi ke Gombong. Bu Marta itu punya keinginan untuk rumah ini berguna buat siapapun. Akhirnya rumah ini dibuka kembali kurang lebih 2 tahun renovasian. Rumah ini dibuka kembali jadi museum dan rumah budaya. Kenapa jadi museum dan rumah budaya? Karena di sini itu ada banyak kegiatan sih, nggak cuma museum. Contohnya ada sanggar tari di hari tertentu, contohnya hari Jumat dan Minggu. Sanggar lukis ada juga untuk anak-anak. Terus juga sanggar modeling untuk anak-anak. Kemudian les mata pelajaran untuk anak dari SD, SMP sampai dengan SMA. Semuanya ada di sini. Tapi kebetulan karena sekarang musim liburan, nggak ada yang les mata pelajaran. Nah mungkin bisa dilihat di sebelah sini. Ini adalah bentuk awal. Di sebelah kiri itu bentuk awal renovasian. Kalau yang di kanan itu juga renovasian. Memang nggak banyak perubahan sih, fungsi dari renovasian itu untuk pemeliharaan aja, menjaga bentuk asli dari rumah ini kebanyakan. Kalau di sini itu masih asli semua. Kalau yang asli dari 1920 itu ini rumah utama sama bangunan sisi selatan. Ya, kalau yang di sebelah utara itu bangunan tambahan waktu renovasian 2012. Oh, yang kafe sekarang. Kafe, aula, toilet itu bangunan tambahan. Tapi kalau secara gaya bangunan dimiripkan karena fungsinya masih sama sih. Tapi kalau untuk yang bangunan asli ini rumah utama sama. Kalau hal-hal lain yang mungkin kayak contohnya atap dan segala macam itu udah pembaruan karena udah Usia ya. ya udah usia sih 1 abad lebih. Tapi kalau untuk hal lainnya kayak keramik, tegel dan bawah ini masih asli semua. Silakan bisa langsung masuk aja. Nah, itu potret rumah tahun 1920-an. Nah, jadi dulunya yang punya rumah ini itu dijuluki Cina kaya dari Gombong. Oke. Ini potret rumah zaman dulu. Kurang lebih masih sama sampai sekarang. Cuma bedanya tinggi jalan yang ada di depan rumah aja sih. Karena Naik semakin ya hari, jalannya. ya, semakin hari semakin naik. Bisa masuk. Namanya Lipsyola, kakek dari Ibu Marta. Dia orang keturunan Tionghoa. Kalau yang sebelah sana itu Ibu Pranotolin, istri kedua dari Lipsyola. Jadi nenek tiri dari Ibu Marta.
beliau udah menempati rumah ini dulunya. Kalau ini kakeknya Bu Marta, kalau ini kakeknya kakek Bu Marta. Canggahnya. Bisa dibilang leluhur gitu. Namanya Lim Seng. Kalau beliau ini orang Tionghoa asli. Ini Lim Seng. Nah kalau yang di sebelah sana itu istrinya Lim Seng. Sedangkan yang di bawah sini ini Lim Kang Hai. Ini adalah bapak dari Lim Xiaolam. Yang tadi itu kakeknya Ibu Mata. Gitu. Nah sebenarnya kalau dari sini kita bisa lihat kalau tadi kita lihat banyak julukan orang Cina yang bahwasanya menimbulkan kebanyakan yang ada di rumah sini memang keturunannya adalah orang Tionghoa. Tapi kalau dari secara gaya bangunan keluarga ini itu menganut gaya-gaya Inggris bangunan. Karena kebanyakan orang Tionghoa memiliki gaya bangunan yang biasanya tidak memiliki teras gitu. Nah, semakin diperkuat karena apa? Ini daerah dibangunnya rumah Marta Tilaar itu ada di Jalan Sempur Lama di Kedung Ampel. Jadi Kedung Ampel itu adalah populasi orang Pecina. Pecina. Ini disebutnya Pecina sejak zaman dulu, sejak zaman penjajahan Belanda sampai dengan sekarang. Bahkan kanan kiri depan sampai masuk gang itu masih orang Tionghoa semua. Sampai sekarang. Sampai sekarang ada kelenteng juga kebetulan di sana. Jadi memang di sini populasinya orang Tionghoa. Tapi untuk Lim Xiaolam sendiri memang sudah terkenal kaya dari dulu. Nah, yang membedakan sebenarnya kalau di rumah ini yaitu tadi, walaupun secara kasar kebanyakan keturunannya adalah orang Tionghoa, tapi sebenarnya kalau struktur keluarga di rumah ini itu ada 3, yaitu Jawa, Tionghoa, dan Belanda. Gitu. Makanya ada berbagai unsur paduan suku, bukan cuma satu suku aja. Gitu. Nah, kalau yang di sini hampir kebanyakan koleksi pribadi, contohnya foto-foto dan kemudian lampu-lampu gantung yang ada di sini kebanyakan masih asli keluarga sini, terutama Gucci. Cuma yang berbeda udah restorasian aja sih, tapi kalau secara struktural masih asli. Dan semakin memperkuat kenapa dulunya Lim Xiaolam dijuluki Cina kaya dari Tiongkok pada saat zaman dulu. Lim Xiaolam itu untuk kategori keramik aja. Beliau untuk membangun rumahnya itu ngambil langsung dari Belanda. Sedangkan kunci-kuncinya itu langsung impor dari Itali. Bahkan untuk tegel ukuran segini itu udah ada keluaran yang secara tegel masih. Ini fungsinya sebagai ruang tamu aja sih sejak zaman dulu. Kalau teras biasanya untuk kumpul keluarga dan acara tertentu yang tadi di depan. Nggak ada banyak silakan bisa masuk. Keluarga dari Lim Xiaolam sendiri. Jadi Bu Marta itu nama aslinya adalah Marta Handana. Nama Tionghoanya adalah Cipai Giok. Kenapa jadi Marta Tilaar? Tilaar itu sebenarnya marga dari suaminya. Namanya Alex Tilaar. Dia orang Manado. Ini beliau. Jadi ini Bu Marta. Namanya aslinya Ibu Marta Handana. Kalau yang di atas nama kalau Bu Marta itu silsilah asal muasalnya kenapa dari keluarga sini itu dari ibunya. Ibunya itu anak dari Lim Xiaolam, anak kedua dari Lim Xiaolam, namanya Lim Herna. Ini beliau. Nah, beliau itu menikah sama Pak Yakob Handana. Kebetulan Pak Yakob Handana juga menikah 2 kali dengan Ibu Monika Chinese juga. Namun kalau Bu Marta sendiri keturunannya dari Ibu Lim Herna yang berasal dari keluarga sini gitu. Nah, kalau sekarang itu rumah Marta Tilaar dinaungi sama yayasan yang tadi saya bilang, sekarang dikepalai sama Ibu Bulan Tilaar. Beliau sekarang yang handle langsung. Soalnya kalau Bu Marta langsung yang handle sekarang udah lumayan sepuh, ya betul. Nah, kalau begini. Nah, mungkin bisa masuk ke ruangannya. Silakan bisa masuk ke sebelah sini dulu. Nah, jadi ini kamar dari Lim Pai Kie sama Lim Pai Lan. Nah, ini kamar dari anak dari Lim Tiong Ing. Lim Tiong Ing adalah anak pertama dari Lim Xiaolam. Ini kamar perempuan. Makanya kalau secara dari furniture dan segala macam gayanya itu untuk berdandan, make up dan segala macam. Dan uniknya di sini di zaman dulu itu
ini udah mumpuni kalau dari struktur bangunan sih, dari furniture-nya. Contohnya dari kaca yang ada di pada zaman dulu mungkin masih jarang ya orang punya cermin. Ya, sebenarnya kalau di sini furniture-nya ada kebanyakan asli dari keluarga sini. Cuma ini ada tambahan di generasi berapa kayak gitu. Nah kalau ini untuk kaca kecantikan, fungsinya biasa make up. Nah ini kaca untuk penampilan, fungsinya kaca penampilan dan kaca konvensional. Itu ketika kita kaca di sini, mau kita maju atau mundur sedekat apapun, posisi kita tetap full body. Silakan mau dicoba. Ya, jadi kalau kaca konvensional, semakin kita maju itu bagian bawah semakin terpotong. Sedangkan kaca untuk penampilan memang diusahakan untuk penampilan kalau kita sedekat apapun. Sampai sepatu-sepatu kelihatan kita ya. tetap full. Nah, sebenarnya rumah ini udah merupakan konsep modern, rumah modern dari zaman dulunya sih, lebih tepatnya. Gitu. Nah, ini yang tadi saya bilang kalau teras itu fungsinya biasanya untuk acara keluarga. Ini foto dokumentasi salah satu acara keluarga yang dilaksanakan di teras depan tadi. Struktur bangunan masih sama sampai dengan sekarang. Nah, kalau yang di sini itu adalah kamar dari Lim Yong, ini anak pertama dari Lim Yong. Langsung terhubung ke ruang kerjanya. Ini perbedaan, ya perbedaan kamar Lim Yong sama kamar lainnya yang ada di rumah utama itu. Nah, ini sebenarnya kamar pasutri pada umumnya aja. Kalau ini dulunya adalah kamar ruang kerja dari Lim Yong ini. Itu dulunya dia menempati ruangan ini. Ada banyak penjelasan sebenarnya dari Lim Yong ini. Cuma yang di display itu ada beberapa aja. Kayak contohnya ini dulunya adalah lemari penyimpanan. Uniknya lemari penyimpanan yang dipakai Lim Yong itu sebenarnya banyak lacinya. Ini di dalam, di kanan kirinya ada semua. Ya, kebanyakan orang zaman dulu pakai ini fungsinya untuk menyimpan pos, nyimpan stempel dan segala macam kebutuhan kerjanya. Makanya mungkin yang diperlukan itu adalah ini ya loker banyak gitu. Nah untuk alat kerjanya sih nggak spesifik ya, biasanya kebanyakan mungkin manual tulis, tapi kalau pakai alat mesin itu mungkin pakai alat ketik kemudian kalkulator. Yang dulu kalkulator dan juga mesin ketik itu terpisah. Gitu. Nah ini koleksi pribadinya. Nah, kalau yang lebih pribadi sebenarnya ini sih, ini adalah sebenarnya ini adalah budaya Tionghoa. Ini lebih tepatnya adalah hadiah pernikahan waktu Lim Tiong In nikah tahun 1937 atau 35 tentang tahun segitu. Antara mungkin 1930 atau 1940-an. Jadi di budaya Tionghoa adalah biasa memberikan hadiah ini yang memang tujuannya adalah untuk pernikahan dan bahagia gitu. Maka dari itu sekarang ini masih asli, cuma kayaknya udah koyak aja. Jadi udah berapa? 80 tahun ya? Ya kurang lebih 80-an. ya, sepuh lah. Iya. Ya, silakan bisa lanjut. Jadi di kamar selanjutnya ini adalah kamar dari Lim Kang Hai, ayah dari Lim Sholang. Ini kamarnya beliau. Oh, ini. Ini kamar beliau. Ya lagi-lagi jadi keluarga ini emang udah menerapkan sistem keluarga yang cukup modern. Mungkin zaman dulu keluarga itu masih jarang sih punya kamar mandi atau MCK. Keluarga sini udah punya toilet duduk. Oh, itu ya. Ya jadi sistemnya ditampung. Nanti ketika sewaktu-waktu perlu dibuang
Ini kedua dari Lim Sola. Nenek Kamar siapa? Om ini. Pranoto Lim. Sebutan akrabnya itu Mak Oco. Nah ini beliau, ini rambutnya dulu. Beliau itu meninggal di umur 106 tahun. Beliau itu expert di bidang jamu. Nah, Bu Marta itu adalah cucu kesayangannya Mak Oco ini. Jadi bisa dikatakan kalau semisal nanti bapak sama ibu mau keliling-keliling lagi sendiri, mau foto-foto, diperhatikan kalau ada fotonya Mak Oco pasti lagi gendong Bu Marta. Gendong. Lagi gendong Bu Marta pasti. Setiap fotonya. Karena cucu kesayangannya. Ya, Bu Marta itu cucu kesayangannya Mak Oco. Nah kemudian ilmu jamunya Mak Oco juga diturunkan ke Bu Marta. Nah itu cikal bakal. Salah satu cikal bakal dari Sari Ayu juga. Bisa dilihat di sini. Nah ini yang digendong juga Bu Marta. Oh sekarang siapa yang pegangnya mas? Yang pegang apa? Sari Ayunya? Masih Bu Marta. Oh mas. Iya, tapi dibantu juga sama anak-anaknya ada Pak Bulan Tilaar. Kemudian kalau di yayasan sini itu Bu Bulan Tilaar masih terkoneksi aja sama keluarga sebenarnya. Kayak gitu. Nah silakan bisa masuk. Ini kamarnya beliau dulu. Nah, ini kamarnya di depan beliau. Nah, kayak ini contohnya tadi saya bilang. Makanya setiap Pak Oco foto pasti dengan Bu Marta. Karena Bu Marta itu cucu kesayangannya. Ini posisinya di teras depan. Gak ada bedanya kan sama sekarang. Bahkan dari keramik dilihat masih sama. Bu Marta masih balita. Sekarang udah sepuh. Nah, karena dari foto tadi kita bisa simpulkan Mak Oco itu tipikal orang yang suka merawat diri, terutama rambut ya. Maka dari itu Mak Oco juga punya koleksi ini. Sisir bahannya dari tanduk hewan. Ada macam-macam sisirnya. Iya, bahan dasarnya dari tanduk hewan asli. Oh, dari tanduk. Fungsinya macam-macam juga. Ada yang mungkin untuk rambut yang agak keriting, rambut yang lurus, atau mungkin buat nyari kutu kayak gitu. Segala macam. Nah, kalau kebanyakan display di sini itu ada beberapa tambahan sih fungsinya untuk semakin memberikan karakter Mak Oco sendiri. Makanya zaman dulu, oh Mak Oco karakteristiknya begini gitu. Iya. Contohnya ini sirih, mungkin nenek-nenek zaman dulu mungkin banyak ya yang masih mengkonsumsi sirih, kemudian rokok yang melinting sendiri. Tapi kalau untuk tambahan ini sih contohnya rokok yang asli Gombong ini Sintre namanya. Dari zaman dulu sampai sekarang. Ya, kalau mau dilihat, maaf nih. Cukainya tahun 97-98 dan masih belum dibuka sampai hari ini 2024. 27 tahun berarti. Saya belum lahir. Saya Gen Z. Nah ini rokok asli Gombong, rokok legend yang itu. Bahkan sampai hari ini juga masih dijual. Masih. Gitu. Nah itu profil kilas dari Mak Oco sih sebenarnya. Iya. Karakternya Mak Oco zaman dulu waktu pembuatan jamu juga masih manual, tumbuk. Itu bahan-bahannya dikumpulin, dikeringin dulu sih lebih tepatnya. Oh, buat bikin jamu Iya. ya? Kira buat beras, beda lagi. Bukan. Ini untuk jamu. Pengolah jamu zaman dulu juga. Kalau bangunannya ke belakang sih fungsinya udah beralih sih, lebih ke Itu yang pas Bu Marta itu dari siapa? dari ibunya. Ini neneknya. Pas kayak rumah di Madura, Jalan Madura. Belakang kamar ke belakang gitu. Oh ini toilet. Toiletnya gede. Ada bathtub. Soalnya setelah itu tidak. Nah, kalau selanjutnya ini sekarang fungsinya jadi perpustakaan. Nah,
Sebenarnya kalau di sini displaynya lebih ke kayak informasi tambahan seputar perkembangan gonggong juga sih. Apa yang ada di gonggong juga kadang kita muat di sini buletin. Kayak contohnya tadi yang saya bilang ini sintren. Kebetulan kali ini buletinnya kita lagi mau soal sintren. Sintren itu termasuknya ngikutin perkembangan gonggong dan juga pernah jadi poros perekonomian gonggong dulunya. Nah, jadi ini sekarang udah dijalankan oleh generasi kedua, dibangunnya berdirinya sejak antara rentang tahun 1950-an. Sebenarnya nama aslinya adalah Kombak Menyan, nama rokoknya, karena bahan dasarnya itu dari kombak dan juga kemenyan. Nah, sekarang udah dijalankan oleh generasi kedua dan uniknya dari rokok sintren ini sebenarnya adalah pekerjanya. Semua pekerjanya adalah lansia. Oh, Ya, dan bahkan semua pekerjanya bisa dikatakan dari penjuru gonggong manapun, bahkan dari gunung, pesisir, ada yang turun ke kota buat kerja di sini. Tentang usia pekerjanya itu antara 60 sampai dengan kurang lebih 80 tahun. oh iya. 60 sampai 90 tahun. Nih, pelinting rokok sintren kebanyakan berusia 60 sampai dengan 90 tahun. Semuanya lansia. Bahkan pekerjanya pernah menyentuh sampai 1000 karyawan. Banyak Dulunya. Iya. Bahkan di tahun 2024 rokok mungkin bisa dikatakan hal mahal ya, udah mulai naik harga cukainya ya. Sintren walaupun cukai satu bungkusnya harganya 6.000 gitu. Termasuknya murah untuk sintren. Sekarang Iya sekarang 6.000 perak satu bungkusnya itu 6.000. Kalau mau cari salah satu penjualnya itu di toko depan persis. Oh, Kalau mau iya. cari oleh-oleh, misal mau nyobain itu, tapi rokoknya berat sih. Kalau misal bukan perokok aktif kayak gitu, lebih baik jangan. Soalnya baunya juga menyengat karena dari menyan itu tadi. Oh, dari menyan. Iya, karena nama aslinya ada kombak dan menyan, itu bahan dasarnya. Oh. Sintren itu adalah mereknya. Iya, iya. Kemudian di sini ada teko dan segala macam. Kemudian salah satu yang unik di sana itu ada pedang lewang. Itu punyanya Jenderal Van Hees. Jenderal Van Hees itu sebenarnya adalah komandan milisi pasukan Gemil. Beliau itu orang Belanda. Nah, pedang ini itu pabrikan Amerika tahun 1800-an. Ini masih asli. Dan ini sekarang koleksinya jadi milik Polsek Gonggong, tapi di displaynya di sini. Nah, pedang ini juga pernah dipakai waktu perang Aceh dulunya. Oh iya, kelewang kenil Ya, tulisnya. betul. Punyanya Jenderal Van Hees. Ini pabrikannya Amerika tapi dan ini masih asli. Itu. Tahun produksinya tahun 1800-an akhir. Nih. Silakan bisa lanjut ke sebelah sini ke ruangan berikutnya. Jadi ruangan berikutnya adalah kamar dari bapak dan ibunya Umar. Sebenarnya ada alasan dibalik kenapa ada dua bangunan terpisah. Jadi budaya dari orang Tionghoa adalah ketika ada orang yang udah keluar dari marga rumah utama, jadi marga di keluarga ini adalah Lim. Sedangkan ibunya Bu Marto walaupun bermarga Lim, beliau itu kan menikah dengan Pak Yakob. Pak Yakob itu punya marga itu Ci Pinghan. Jadi otomatis beliau itu ikut marga Ci walaupun masih memiliki nama Lim Pokma. Tapi beliau itu otomatis ikut marga suaminya. Nah, maka dari itu ditempatkan di bangunan terpisah karena marga Lim tetap menjadi tuan rumahnya. Tuh, silakan bisa masuk. Ini adalah kamar. Nah, ini galon pernikahan ibunya Bu Marta. Ini pernah dipakai waktu ibunya Bu Marta nikah tahun 1935. Ini masih asli. Segini koleksinya. Tidak ada. Jadi model gaunnya mungkin udah lumayan modern di zamannya ya. Jadi kayak gitu. Nah, ini kamar yang dulu ditempati sama Pak Yakob dan juga Bu Lim Herman. Nah, sekarang kalau misal ada tamu yang ingin menginap di rumah Mantan Tilaar, ini bisa disewakan. Oh yang ini. Ini dan juga kamar sebelah. Betul. Berapa Mas semalam? Kalau untuk itu operasional bisa langsung Oh, tanya gitu. ke Pak Tony Iya, yang iya. satu. Saya kebetulan bagian sosial media. Oke. Oh, ini fotonya. Oh, ini. Nah, ini fotonya beliau waktu muda. Itu Ibu Lim Herman. Jadi kalau dilihat dari secara foto-foto, mungkin kalau lagi sama teman-temannya ya, kebanyakan teman-teman dari Ibu Lim Herman itu adalah orang Belanda.
Nah, itu menunjukkan bahwasanya Gombong dulunya memang pusatnya dari orang Belanda dan juga orang Tionghoa. Tapi kenapa sampai sekarang sebenarnya ada kaitannya dengan kenapa keluarga ini pindah. Dulunya Gombong itu kan ada Benteng Van der Wijk. Ya. Nah, dulunya itu adalah pusat dari aktivitas orang Belanda, populasi orang Belanda di sana. Tapi kenapa sampai dengan sekarang detik ini nggak ada orang keturunan Belanda yang menjadi warga Gombong. Jadi dulunya kenapa penyebabnya keluarga ini pindah ke Jakarta waktu pengosongan 40 tahun rumah ini faktornya adalah agresi militer kedua Belanda, yang dimana itu adalah momen pembantaian sebenarnya dari sekutu yang mau memasuki Indonesia lagi. Nah, akhirnya keluarga dipindahkan ke sana, sedangkan kaitannya dengan tidak ada ini orang turunan Belanda yang ditemu sekarang, itu karena tujuannya dari sekutu adalah membantai semua anak keturunan. Itu maka dari itu mungkin udah banyak yang pindah juga, atau mungkin ada yang dibantai dan segala macam alasannya. Maka dari itu mungkin orang Tionghoa sekarang masih ada, tapi ketika orang keturunan Belanda itu sekarang udah nggak ada di sini. Tapi untuk mungkin kayak sekedar berkunjung nostalgia dari anak cucunya yang sekarang masih ada beberapa. Contohnya kayak kemarin sebelum puasa, 1 bulan sebelum puasa itu ada 2 orang Belanda yang nginep di sini 2 malam. Jadi tujuannya kalau untuk tradisi Jawa namanya nyekar. Ya. Nah, nyekar nengok ke kuburan, itu membersihkan kuburan, membersihkan makam. Nah, 2 orang Belanda itu datang ke sini karena ada leluhurnya yang dimakamkan di Gombong dulunya orang Belanda. Jadi di Gombong juga ada Kerkhof. Kerkhof itu makam orang Belanda. Iya. Tapi sekarang udah ada kompleks pemakaman orang Belanda yang jauh dulu yang lebih dulu menempati pemakaman itu, dan juga sekarang ada orang Tionghoa, ada peribuminya juga. Gak jauh posisinya dekat Benteng Van der Wijk, gak jauh juga dari sini. Gitu. Silakan bisa lanjut ke ruangan berikutnya. Silakan Bapak. Bu Marta. Itu. Kamar masa kecilnya Bu Marta. Iya betul. Jadi Bu Marta itu sebenarnya 3 bersaudara. Bu Marta Handana, Bu Ratna Handana, kemudian Pak Bambang Handana. Mereka itu gap umurnya nggak beda jauh sebenarnya. Maka dari itu mereka ditempatin di satu kamar yang sama. Dulu waktu kecil. Di kamarnya dulu yang ditempatin beliau. Nah, ini salah satu kamar yang ketika ada pengunjung menginap disewakan. Ini kamar ini dan kamar tadi. Nah, historikalnya kalau dari kamar ini adalah tadi ditempatin oleh 3 bersaudara ini, keluarga dari Pak Yakob Handana, anaknya yaitu Bu Marta Handana sebagai anak pertama, Bu Ratna Handana anak kedua, Pak Bambang Handana anak 3. Gitu. Nah, bisa dilihat lagi di sini mungkin semakin menjelaskan lagi tadi setelah beberapa kiat-kiat mungkin menunjukkan Cina kaya dari Gombong. Nah, ini salah satu kiatnya juga. Zaman dulu 3 bersaudara ini udah pakai stroller, yang dimana hal itu mungkin hal mahal dan hal jarang ya di Indonesia. Tahun 40-an ya kira-kira. Kira-kira tahun 40-an gitu. Ini mereka 3 bersaudara udah pakai stroller. Nah, ini fotonya beliau, mereka bertiga waktu kecil. Nah, kalau kamar ini juga terkoneksi langsung ke sebelah, nanti akan terlihat ruangan apa. Kalau sekarang secara dari furniture dan segala macam udah banyak pembaharuan sih. Dulunya waktu ditempati mungkin ada banyak perbedaannya gitu. Tapi kalau dari segi bangunan dan segala macam itu masih asli. Ya. Gitu. Tapi masih jatuh. Langsung ke kamar 3 bersaudara ini sebenarnya sekarang udah jadi kantor, udah gak berbentuk sama sekali. Karena sekarang udah buat penyimpanan file, penyimpanan komputer dan barang-barang orang staf museum semua sih. Dulunya ini ada ruang kerjanya Pak Yakob Handana, bapak dari Ibu Marta Handana, itu terkoneksi langsung ke kamar anak-anak. Sekarang udah ngambil bentuk. Nah, kalau yang ini lebih ke sudut tentang informasi tambahan tentang pernikahannya Bu Marta dan segala macam. Jadi Pak Alex Tilaan itu adalah salah satu dosen di Jakarta. Dulu Pak Alex dan Bu Marta itu menikah tahun 1964 di Jakarta. Nah, kemudian setelah setahun kemudian kebetulan Pak Alex itu dapat beasiswa untuk Amerika, tapi beasiswa ini itu hanya cukup untuk 1 orang. Akhirnya Bu Marta terpaksa tinggal di Indonesia sementara, walaupun posisinya mereka udah menikah secara sah. Nah, tapi setelah itu Bu Marta akhirnya nyusul ke Amerika, tapi Bu Marta itu belum
melanjutkan kuliah di sana. Ketika datang ke sana, Bu Marta itu justru menawarkan jasanya tuh jadi babysitter ke tetangga sekitar. Nah, ini dulu tulisan tangannya beliau waktu menawarkan jasanya jadi babysitter ke tetangga-tetangganya. Ya, hasil dari kerjanya ini akhirnya Bu Marta itu lanjut ke sekolah, lanjut kuliah di Beauty Academy Bloomington. Nah, setelah lulus dari situ akhirnya semakin menguatkan lagi cikal bakal mata telah tadi ilmu jamu dari Mak Oco, kemudian diperkuat lagi sama Bu Marta yang sekolah di Beauty Academy Bloomington ini. Tapi kalau dari kecil sebenarnya semua anggota keluarga di sini itu diajarkan bagaimana caranya berbisnis, karena asal muasal dari leluhurnya adalah pebisnis. Contohnya Bu Marta itu sejak kecil mungkin bisa dilihat di sini banyak pohon mangga. Waktu Iya. kecil, waktu kecil Bu Marta itu udah jualan mangga di halaman depan dulunya. Udah diajarkan untuk mandiri, kayak gitu, berbisnis segala macam. Ini itu cikal bakal kenapa syariat Alhamdulillah sebesar sekarang dan selama sekarang itu. Ini Bu Marta. Nah, zaman dulu Cina kaya di Gombong udah punya mobil. Ini beliau. Lagi-lagi semakin menguatkan stigma kalau memang Bu Marta itu memang benar cucu kesayangannya dari Mak Oco tadi. Tadi masih ngomong. Habis ngomong, ngomong kota kayak Bandung gitu. Kayak Sukabumi. Oh iya memang ngikutin jalur, nggak ada pilihan.